Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak guru dosen dan asisten dosen, perkenalkan nama saya Naufal Amarajwa Setiawan dengan NIM A8102500137. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tapak suci, yaitu sejarah tapak suci ialah sejarah tapak suci Putra Muhammadiyah merupakan salah satu perguruan Pancak Silat terbesar di Indonesia yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah. Perguruan ini dikenal sebagai aliran Pencak Silat yang tidak hanya mengajarkan keterampilan bela diri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, disiplin, dan jiwa kepemimpinan kepada para anggotanya. Kemudian, sejarah tapak suci berawal dari tradisi pencak silat yang berkembang di lingkungan masyarakat Kauman yang bertepatan di Yogyakarta. Ilmu bela diri tersebut diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga para pendekar yang kemudian mengembang berbagai teknik dan metode latihan. Seiring berjalannya waktu, muncul keinginan untuk menyatukan berbagai aliran dan latihan. Pengalaman bela diri yang dimiliki oleh para pendekar tersebut ke dalam sebuah organisasi yang lebih terstruktur pada tanggal 31 Juli tahun 1963 di Yogyakarta. Tapak suci secara resmi didirikan dengan nama Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pendirian perguruan ini bertujuan untuk membina generasi muda agar memiliki kekuatan fisik yang baik, mental, dan tangguh, serta kepribadian yang berlandaskan ajaran Islam. Sejak awal berdirinya tapak suci menegaskan bahwa pencak silat bukan hanya sarana untuk bertarung ataupun membela diri, tetapi juga sebagai media pendidikan, karakter, dan dakwah. Dalam perkembangannya, tapak suci mengalami kemajuan yang sangat pesat. Cabang-cabang perguruan didirikan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. Berkat sistem organisasi yang baik dan dukungan dari Muhammadiyah, tapak suci berhasil menarik minat banyak kalangan, terutama generasi muda. Saat ini tapak suci tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga telah memiliki cabang-cabang dan anggota di berbagai negara. Sebagai perguruan pencak silat, tapak suci memiliki semboyan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, yaitu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Semboyan tersebut menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan fisik
dan teknik bela diri, tetapi juga dari keimanan, moral, dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, setiap anggota tapak suci diharapkan mampu menjadi pribadi yang berani, disiplin, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan kemudian tidak hanya sejarah dari tapak suci saja yang saya jelaskan, yaitu yang kedua, makna logo tapak suci. Logo tapak suci bukan sekadar lambang organisasi, melainkan simbol yang mengandung nilai-nilai filosofi dan cita-cita perguruan. Setiap unsur yang terdapat dalam logo memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan identitas tapak suci Putra Muhammadiyah sebagai perguruan pencak silat Islam. Bentuk yang pertama yaitu bentuk segi lima. Bentuk dasar logo berupa segi lima melambangkan dua hal penting, yaitu 5 sila dalam Pancasila dan 5 rukun Islam. Simbol ini menunjukkan bahwa anggota tapak suci harus menjadi warga negara yang baik, sekaligus umat Islam yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Kemudian masuk yang kedua, bunga mawar merah. Bunga mawar merah melambangkan keberanian, semangat perjuangan, dan ketaguhan hati. Mawar juga menggambarkan keindahan akhlak dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap anggota tapak suci Putra Muhammadiyah. Sebagaimana bunga mawar yang indah namun memiliki duri untuk melindungi diri, seorang pendekar tapak suci harus memiliki kelembutan hati sekaligus ketegasan dalam membela kebenaran. Yang ketiga, warna merah. Warna merah pada logo melambangkan keberanian, semangat juang, dan pantang menyerah. Warga ini mengingatkan para anggota agar selalu memiliki tekad yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang keempat, warna kuning emas, yang berarti melambangkan kemuliaan, kejayaan, kebijaksanaan, dan bercita-cita yang luhur. Warna itu mencerminkan harapan agar setiap anggota tapak suci dapat mencapai prestasi yang tinggi, serta menjadikan manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Yang kelima, dua pedang bersilang. Dua pedang yang bersilang sebagai melambangkan kesiapan, ketegasan, dan kemampuan untuk membela diri serta menegakkan kebenaran. Pedang tersebut bukan berarti mengajarkan kekerasan, melainkan menggambarkan kesiapan seorang pendekar dalam menghadapi berbagai ancaman dengan penuh tanggung jawab dan pengendalian diri. Yang terakhir yaitu kaligrafi Islam. Kaligrafi yang terdapat dalam logo menunjukkan bahwa tapak suci berlandaskan nilai-nilai Islam. Unsur ini menjadi penegasan bahwa seluruh aktivitas dan pembinaan dalam tapak suci Putra Muhammadiyah harus sesuai dengan ajaran Islam serta bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan dua tersebut, yaitu tapak suci Putra Muhammadiyah adalah perguruan Pancasilat yang lahir dari tradisi bela diri masyarakat Kauman Yogyakarta dan secara resmi berdiri pada tahun 1963. Perguruan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik bela diri, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan keimanan para anggotanya. Dan tak lupa juga logo tapak suci mengandung berbagai simbol yang mencerminkan keberanian, kemuliaan, persaudaraan, disiplin, dan nilai-nilai Islam. Melalui sejarah dan filosofinya,
Tapak Suci menjadi salah satu perguruan Pancasilat yang berperan penting dalam pembinaan generasi muda Indonesia agar menjadi pribadi yang kuat secara fisik, cerdas secara mental, dan luhur dalam akhlak. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya, datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.